Seberapa mahal harga kebebasanmu? Banyak orang mengira mereka bebas, padahal mereka hanya hamba dari gaji bulanan, budak dari validasi sosial, atau tawanan dari kenyamanan yang mematikan potensi. Kita takut kehilangan apa yang kita miliki. Kita takut miskin. Kita takut memulai lagi dari nol. Ketakutan itu wajar, tapi ada satu kisah dari masa lalu yang akan menampar logika ketakutan kita sampai hancur. Kisah tentang seorang pria yang pernah memiliki segalanya, kehilangan segalanya, merebutnya kembali dengan tangan kosong, lalu membuang semuanya lagi ke tanah, hanya demi sebuah prinsip. Ini bukan dongeng, ini adalah bedah mental dari Suhaib Ar-Rumi, dan ini adalah akal tabah. Kita sering mengenal Suhaib sebagai orang Romawi, padahal dia tidak punya setetes pun darah Romawi. Nama aslinya bukan Suhaib, itu hanya julukan. Dia lahir dengan nama Sinan. Ayahnya adalah hakim agung di wilayah Kekaisaran Persia yang bertugas di tepian sungai Ufrat, dekat Mosul. Dia lahir di atas sutra. Dia tumbuh di istana. Pelayan berbaris menunduk saat dia lewat. Dia adalah seorang bangsawan Arab murni yang hidup dalam kemewahan peradaban Persia kuno. Masa kecilnya adalah definisi dari privilege, keamanan, kekuasaan, dan masa depan yang sudah terjamin. Dia tidak pernah mengenal lapar. Dia tidak pernah mengenal takut. Sampai hari itu tiba. Pasukan Romawi Bizantium menyerang perbatasan tanpa peringatan. Dalam sejarah, serangan ini bukan perang terbuka, melainkan perampokan massal. Mereka datang seperti badai belalang, membakar desa, menjarah kota, dan mengambil satu-satunya komoditas paling berharga di zaman itu, manusia. Hari itu, Sinan kecil melihat dunianya runtuh. Dia melihat penjaga-penjaganya dibantai. Dia dipisahkan paksa dari ibunya. Dan dalam hitungan jam, statusnya berubah drastis. Pagi hari, dia adalah tuan muda yang dihormati. Sore hari, dia adalah properti. Dia adalah barang inventaris. Dia digiring ke wilayah Romawi. Di sana, identitasnya dihapus. Dia bukan lagi anak hakim. Dia dilempar ke pasar budak. Dijual dari satu tuan ke tuan lain. Diperlakukan seperti ternak. Disinilah trauma itu terbentuk. Bayangkan psikologi anak kecil ini. Dia belajar pelajaran paling brutal tentang realitas. Bahwa status sosial, garis keturunan, dan kehormatan keluarga adalah ilusi yang rapuh. Semuanya bisa hilang dalam sekejap mata jika kau tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Di tanah Romawi, dia tumbuh dewasa. Dia lupa bahasa Arabnya. Lidahnya menjadi keluh. Aksennya berubah total menjadi aksen Romawi yang kental. Rambutnya memerah karena sinar matahari Mediterania. Kulitnya memucat. Dia menjadi orang asing bagi bangsanya sendiri. Tapi di balik tatapan matanya yang kosong sebagai pelayan, otaknya tidak pernah berhenti bekerja. Dia mengamati tuannya. Dia mempelajari cara kerja uang. Dia memahami struktur kekuasaan. Di dalam dadanya tumbuh sebuah dendam yang dingin. Bukan dendam untuk membunuh, tapi dendam untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dia bersumpah, suatu hari nanti dia tidak akan pernah lagi menjadi milik orang lain. Suhaib muda menyadari satu hal. Romawi adalah kuburan bagi ambisinya. Jika dia tetap di sana, dia akan mati sebagai budak tua yang tidak berarti. Dia mendengar kabar tentang Mikah, sebuah kota di tengah gurun tandus yang tidak punya pemerintahan pusat, tidak ada pajak kekaisaran, dan yang paling penting, tempat di mana uang adalah raja. Itu adalah tanah peluang bagi mereka yang berani mati. Suhaib melarikan diri. Perjalanannya dari peradaban Romawi menuju gurun Arab adalah perjalanan bunuh diri. Tapi dia berhasil sampai di Mekkah. Namun, Mekkah bukanlah surga. Mekkah adalah sarang hiu.
Bagi orang Quraisy yang sangat membanggakan nasab dan kesukuan, Suhaib adalah makhluk aneh. Lihatlah dia, wajahnya pucat seperti orang Eropa. Rambutnya merah, bahasanya Arab tapi patah-patah, pelat dan berantakan. Dia gagap saat bicara. Orang-orang Mekah memanggilnya Ar-Rumi, si Romawi. Itu bukan pujian, itu ejekan. Dia dianggap warga kelas 2. Dia tidak punya klan atau bani yang melindunginya. Di Arab Jahiliyah, jika kau tidak punya klan, darahmu halal ditumpahkan. Suhaib tahu posisinya lemah, maka dia melakukan langkah strategis. Dia beraliansi dengan Abdullah bin Jud'an, salah satu konglomerat paling disegani di Mekkah. Dia bukan mengemis, dia menawarkan jasa. Dan mulailah fase the grind. Suhaib bekerja dengan etos kerja orang yang pernah kehilangan segalanya. Saat orang lain tidur, dia berdagang. Saat orang lain berpesta syair, dia menghitung stok barang. Dia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pedagang Arab lokal. Dia paham pasar internasional. Dia tahu selera Romawi. Dia tahu kualitas barang Persia. Dia mengimpor senjata. Dia berdagang besi. Dia memutar uangnya dengan agresivitas yang menakutkan. Perlahan tapi pasti, mantan budak yang gagap ini mulai menumpuk kekayaan. Emas demi emas, gudang demi gudang. Psikologi di balik kekayaan Suhaib sangat menarik untuk dibedah. Dia tidak menumpuk harta untuk bermewah-mewahan seperti Abu Lahab atau Umayyah bin Khalaf. Bagi Suhaib, harta adalah tembok pertahanan. Setiap dinar yang dia simpan adalah batu bata yang dia susun untuk melindungi dirinya dari trauma masa lalu. Dia berpikir, jika aku kaya, tidak ada yang bisa memperbudakku lagi. Jika aku menguasai ekonomi, mereka tidak bisa menghinaku lagi. Dia berhasil. Suhaib Ar-Rumi menjadi salah satu orang terkaya di Mekah. Dia dihormati, bukan karena nasabnya, tapi karena isi gudangnya. Dia makan makanan terbaik, memakai jubah termahal Yaman. Dia telah memenangkan permainan kapitalisme di jantung Arabia. Dia merasa aman. Dia merasa dinding yang dia bangun sudah cukup tinggi untuk menghalangi segala ancaman. Namun, dia salah. Dia tidak menyadari bahwa takdir sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih besar daripada sekadar kemiskinan. Sebuah ujian yang akan memaksa dia memilih harta yang telah dia kumpulkan dengan darah dan keringat selama puluhan tahun, atau sebuah kebenaran yang tidak masuk akal. Benteng emas itu mulai retak bukan karena dicuri, tapi karena sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh uang. Di Mekkah muncul seorang pria bernama Muhammad. Dia tidak menawarkan harta. Dia menawarkan sesuatu yang berbahaya. Kemerdekaan jiwa. Suhaib yang cerdas segera melihat pola. Dia melihat budak-budak seperti Bilal dan Ammar disiksa habis-habisan. Tapi mereka tersenyum. Mereka punya ketenangan yang tidak bisa dibeli Suhaib dengan seluruh gudang emasnya. Terjadi perang batin yang hebat. Logika bisnisnya berkata, jauhi Muhammad. Dia akan menghancurkan reputasi bisnismu. Kau akan diboikot. Tapi naluri kemanusiaannya, naluri anak kecil yang pernah diperbudak itu berkata, inilah kebebasan yang kau cari selama ini. Suhaib mengambil risiko. Dia masuk Islam diam-diam. Dan benar saja, Mekkah berubah menjadi neraka. Saat perintah hijrah turun, Suhaib bersiap. Ini bukan sekadar pindah rumah. Ini adalah operasi militer. Dia harus memindahkan aset, emas, dan dirinya sendiri keluar dari wilayah musuh tanpa terdeteksi. Tapi mata-mata Quraisy ada di mana-mana. Mereka tahu Suhaib mau lari. Malam itu dia mencoba keluar. Gagal. Penjaga mengepung rumahnya. Dia mencoba lagi esoknya. Gagal lagi. Panah-panah diarahkan padanya. Dia sadar. Dia terjebak. Harta yang selama ini dia kumpulkan sebagai pelindung, kini berbalik menjadi rantai yang mengikat kakinya. Quraisy tidak akan membiarkan celengan berjalan ini pergi
begitu saja. Pagi buta, Suhaib memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Dia melakukan langkah gila. Dia berjalan keluar menuju perbatasan kota. Sendirian, tentu saja pasukan patroli Quraisy mengejarnya. Debu beterbangan, kuda-kuda mengepungnya. Pedang ditarik, kilatan logam di bawah matahari gurun. Pemimpin mereka berteriak, kalimat yang menusuk harga diri. Wahai Suhaib, kau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina. Lalu hartamu melimpah di tengah-tengah kami. Dan sekarang kau ingin pergi membawa nyawa dan hartamu? Demi Tuhan, tidak akan kami biarkan. Suhaib berhenti. Dia menatap mereka. Di momen ini, dia melakukan kalkulasi tercepat dalam hidupnya. Dia merogoh kantong panahnya. Dia memegang busurnya. Dia berkata dengan tenang, kalian tahu aku pemanah terbaik. Aku tidak akan mati sebelum panahku bersarang di mata kalian satu persatu. Tapi dia menjeda kalimatnya. Jika aku serahkan seluruh hartaku pada kalian, emasku di gudang, simpananku di bawah tanah, rumahku, bisnisku, apakah kalian akan membiarkan aku pergi? Pasukan Quraisy terdiam. Mata mereka berbinar. Keserakahan mengalahkan kebencian. Ya, jawab mereka. Jika kau serahkan semuanya, kau boleh pergi. Tanpa ragu sedetik pun, Suhaib menyebutkan semua lokasi rahasia hartanya. Dia memberikan koordinatnya. Dia menyerahkan kunci kekayaannya. Detik itu juga, Suhaib Ar-Rumi jatuh miskin. Dia kembali ke titik nol. Sama seperti saat dia datang ke Mekah puluhan tahun lalu. Tidak ada emas, tidak ada properti, hanya baju di badan. Tapi saat dia berjalan menjauh meninggalkan pasukan Quraisy yang sibuk berebut harta, langkah kakinya terasa ringan, sangat ringan. Dia tidak kehilangan apa-apa. Dia baru saja membeli kembali dirinya sendiri. Dia menukar logam dingin dengan kebebasan abadi. Transaksi paling merugikan menurut akuntansi dunia, tapi transaksi paling untung menurut matematika langit. Di ujung jalan, saat sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW menyambutnya bukan dengan belas kasihan, tapi dengan ucapan selamat. Beruntunglah perdaganganmu, wahai Abu Yahya. Beruntunglah perdaganganmu. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di gurun itu. Banyak orang membaca kisah Suhaib dan hanya melihat keikhlasan. Tapi di mata akal tabah, kita melihat penerapan level tertinggi dari konsep sunk cost fallacy dan stoic detachment. Pertama, sunk cost fallacy atau kerancuan biaya hangus. Otak manusia dirancang untuk takut rugi. Kita sering bertahan di pekerjaan yang menyiksa, hubungan yang toksik, atau bisnis yang mati hanya karena alasan, sayang, aku sudah menghabiskan 10 tahun di sini. Suhaib menghancurkan logika cacat itu. Dia menghabiskan 20 tahun lebih membangun kekayaannya. Tapi saat kekayaan itu menghalangi tujuan utamanya yaitu hijrah, dia membuangnya dalam 20 detik. Dia tidak peduli masa lalu. Dia hanya peduli masa depan. Dia tahu kapan harus cut loss secara brutal. Kedua, the price of autonomy, harga otonomi. Suhaib mengajarkan kita definisi kekayaan yang sejati. Kekayaan bukanlah angka di rekening bank. Kekayaan adalah kemampuan untuk berkata tidak pada siapapun yang mencoba mengendalikanmu. Jika hartamu membuatmu takut bicara kebenaran, kau bukan orang kaya, kau adalah penjaga gudang. Jika gajimu membuatmu harus menjilat atasan yang zalim, kau bukan profesional. Kau adalah budak Romawi dengan dasi. Suhaib memilih menjadi miskin tapi berdaulat daripada menjadi kaya tapi didikte musuh. Dan terakhir, Amor Fati, mencintai takdir. Lihatlah respon dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak berkata, kasihan sekali kamu Suhaib, nanti kita ganti ya uangnya. Tidak, Nabi berkata, beruntunglah perdaganganmu. Kenapa beruntung?
karena Suhaib menukar sesuatu yang fana, yakni harta, dengan sesuatu yang abadi, di mana itu adalah prinsip. Sekarang, lihatlah cermin, apa Mekah yang menahanmu sekarang? Apa harta yang kau takutkan hilang sampai-sampai kau tidak berani melangkah maju? Kebebasan selalu punya harga. Suhaib membayarnya dengan seluruh harta hasil jerih payahnya seumur hidup. Pertanyaannya, apakah kau punya nyali untuk membayar hargamu? Atau kau akan terus menjadi budak yang nyaman di dalam sangkar emas?